sekarang kita akan masuk di materi tentang limbah B3. Oke. Ya, limbah B3 ini merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung senyawa bahan berbahaya dan beracun. Nah, itu ya. Yang namanya limbah pasti sisa kegiatan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke. Namun B3 ini khusus. Jadi dia itu sisa kegiatan yang mengandung senyawa bahan berbahaya dan beracun. Berarti ini tuh banyak ditemukan pada industri. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ini karakteristik limbah, khususnya limbah B3 ya. Yang pertama, kemampuan terbakar. Jadi untuk limbah B3, karakteristik zat cair yang yang punya ini ya, biasanya yang menguap gitu ya. Nah, itu memiliki kemungkinan terbakar itu sangat besar gitu. So kalau misalnya teman-teman melihat di di suatu kemasan barang, kemudian di situ ada kayak tanda segitiga lalu tanda api gitu ya, logo api. Nah, itu biasanya menunjukkan bahwa ini tuh bahan berbahaya cepat terbakar. Nah, dua, cepat berkarat atau corrosivity. Oke? Nah, corrosivity ini sebenarnya karakteristik zat yang menunjukkan keasaman yang tinggi. Jadi memang akan sangat cepat berkarat. Jadi bayangkan, apalagi pada baja, ya kan? Yang secara kita tahu ya kalau baja pun dia itu akan bertahan sangat lama walaupun diterpa angin, ya kan? Sebenarnya gini, proses karat itu kan tercipta karena ada reaksi antara O2 dan H2O ya kan, sehingga itu menimbulkan karat pada besi gitu. Jadi memang besi manapun kalau ditaruh di tempat yang terbuka selalu terkena hujan, kemudian nanti terkena panas lagi, terkena hujan lagi, nah itu biasa cepat berkarat. Tapi beda kalau baja, ya kan? Kalau baja itu tahan, harusnya, ya kan harusnya. Nah, zat korosif ini itu artinya zat jadi dia bisa biasa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah reaktif. Nah, ya kan? Reaktif ini adalah zat yang memiliki tendensi perubahan kimia hebat. Oke, contohnya itu bahan peledak, kan? Lalu bahan-bahan yang mungkin teman-teman pernah lihat, senyawa-senyawa tertentu yang kalau ditetesin air, ya kan, yang ditetesin air itu justru meledak. Nah, seperti itu. Itu namanya reaktif ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah beracun. Nah, jadi karakteristik limbah B3 itu yang keempat adalah beracun, ya kan? Yang mana di sini beracun ini didefinisikan menurut sebuah prosedur ekstraksi standar dan diikuti analisis kimia bagi zat spesifik. Kalau ngomongin gini, beracun pasti beracun, apalagi kalau manusia minum. Ya kan minyak kayu putih aja pasti beracun. Kalau manusia minum, kan dalam jumlah yang banyak. Namun di sini di karakteristik limbah B3 ini beracun ini definisikan berdasarkan prosedur ekstraksi standar. Oke, jadi sudah ada prosedurnya, kemudian menghasilkan limbah. Nah, itu limbah dilihat ya kan apakah beracun atau tidak. Kan? Nah, itu kalau beracun ya tentu saja bukan apa ya. Kalau beracun itu dia bisa sampai ini loh, sampai menyerap dalam tanah, kemudian mencemari sumber air, ya kan, sampai mengikis berbagai barang. Nah itu. Oke. Kemudian ada klasifikasi limbah B3. Nah, klasifikasi limbah B3 itu berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada sumber spesifik. Nah, jadi di sini tuh limbah B3
apa atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Oke. Kemudian yang kedua, sumber tidak spesifik. Nah, pada umumnya limbah ini berasal bukan dari proses utamanya. Jadi limbah ini tuh berasal dari kegiatan entah pemeliharaan alat, mungkin pencucian atau inhibitor korosi gitu ya, atau pencegahan korosi, kemudian pelarut kerak, pengemasan dan lain sebagainya. Jadi memang bukan dari proses utamanya. Oke? Kemudian tidak memenuhi spesifikasi. Nah, limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan atau buangan produk. Nah, yang tidak memenuhi spesifikasi karena tidak dapat dimanfaatkan kembali. Nah, ini. Oke, itu ya. Kemudian untuk pengelolaan limbah B3, apa ya, cukup panjang ya. Jadi pertama dikarakteristikan dulu, kan? Apakah dia mudah meledak, apakah dia mudah terbakar, apakah bersifat reaktif, kemudian beracun, ya kan? Nah, ini pun beracun harus diuji, namanya uji TCLP dan uji LD50. Kemudian apakah dia akan menyebabkan infeksi, lalu bersifat korosif, kemudian limbah organik beracun dan limbah anorganik beracun. Nah, kemudian apa setelah dikarakteristikan mereka akan melalui proses pengolahan fisika, kimia, kemudian proses stabilisasi, lalu insinerasi atau penghancuran termal yang seperti saya sempat mention waktu dibahas limbah padat ya, insinerator. Nah, ini maksudnya insinerasi atau penghancuran termal, penghancuran dengan menggunakan proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi. Oke. Kemudian atau pemanfaatan kembali recovery. Nah, biasa kalau misalnya untuk bahan-bahan tertentu itu dia bisa dimanfaatkan kembali. Tapi sebelum menentukan apakah dia bisa dimanfaatkan kembali atau tidak, tentu saja dia harus diklasifikasikan dulu berdasarkan karakteristiknya. Oke, kalau sudah melalui proses pengolahan itu biasanya ada timbunan. Maaf, Ibu, suaranya tidak kedengaran. Iya deh, sorry. Tadi ada yang nelfon, makanya saya mute dulu sebentar. Oke, lanjut. Jadi setelah diolah, kemudian dia ditimbun. Oke, dia ditimbun. Nah, timbunannya ini bisa dalam bentuk gas, cairan, atau padatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau timbunannya dalam bentuk gas, tentu saja emisi udaranya itu harus memenuhi baku mutu emisi udara sesuai izin yang berlaku. Oke, gitu ya.
Kalau timbunannya dalam bentuk cairan, berarti dia ini harus berupa limbah cair yang memenuhi baku mutu, gitu. Intinya mau pada apa mau timbunannya dalam bentuk gas, cairan atau padatan, itu semua harus memenuhi baku mutu. Cuman pasti mereka baku mutunya berbeda. Nah, gitu ya. Nah, baku mutunya berbeda. Oke, ini merupakan lokasi pengolahan limbah B3. Pertama, harus daerah bebas banjir. Oke. Kedua, jarak dengan jalan itu paling dekat 150 meter dari jalan utama atau jalan tol dan 50 meter untuk jalan lainnya. Itu ya. Oke, ingat jarak dengan jalannya harus 150 meter dari jalan utama dan 50 meter untuk jalan lainnya. Nah, kemudian paling rumah sakit, kemudian pelayanan kesehatan ataupun fasilitas umum lainnya. Lalu untuk jarak ke perairan, itu paling dekat ya, paling dekat itu 300 meter dari garis pasang naik laut, sungai, kemudian daerah pasang surut, lalu kolam, danau, rawa, atau mata air atau sumur penduduk, itu paling dekat 300 meter. Jadi memang untuk pengolahan limbah B3 ini nggak sembarang. Ya, makanya teman-teman kalau misalnya teman-teman familiar sama Kima ya, ya kan kawasan industri Makassar, mereka itu kan jauh banget kan, jauh banget kalau kita masuk ke dalam. Oke, mereka itu jauh banget masuk ke dalam karena kenapa? Ya kawasan industri, ya kan? Kawasan industri pasti akan menghasilkan limbah B3, gitu ya. Teman-teman industri pabriknya pasti ya, teman-teman akan menemukan keadaannya dalam apa ya keadaan jalannya itu ya sepi ya kan tidak ada pemukiman memang cuman perkantoran khusus kawasan industri saja gitu. Malahan sometimes itu kalau misalnya panas ya mereka itu akan lebih gersang gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan kah atau tidak ada? Aman, Ibu. Oke, aman ya. Kayaknya kalau angkatan ini saya percaya kemarin hasil ujian psikologinya bagus-bagus Pak. Pertemuan 8 ini ya. Kalau di RPS itu pertemuan ke-9 jadwalnya UTS. Nah, kalau untuk Esling kita akan bikin saya nggak tahu udah disampaikan ke ketua kelasnya belum. Kita akan membagi diri menjadi 3 kelompok, masing-masing kelas. Oke? Jadi masing-masing kelas akan membagi diri menjadi 3 kelompok. Oke, nanti masing-masing kelompok akan diberikan tugas berdasarkan topik, ya kan? Jadi ya topiknya yang satu kelompok ini seputaran limbah seputaran limbah padat, yang kelompok berikutnya limbah cair, yang kelompok berikutnya limbah B3. Oke? Boleh begitu ya? Sudah bagi menjadi 3 kelompok kah? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Nanti oke, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup? Atau Bu,
tinggal kutunggu-tunggu mami, ini tugas dari kita. Gitu. Ya, tinggal kutunggu-tunggu mami, tugas dari kita, Bu RD. Ya, boleh gitu ya. Gini, kenapa UTS-nya bisa, maksudnya ada yang dipercepat gitu ya, karena itu balik lagi nanti, ya kan? Kalau teman-teman misalnya ada yang kayak mau perbaiki nilai, ya kan? Ada yang mau susulan, nah itu kan akan lebih mudah, ya. Hmm, Oke, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup? Ayo, ada yang mau tanya atau sudah cukup? Ada yang mau tanya nggak? Ih, nggak ada yang jawab. Ibu izin Bu bertanya. Ye, Itu Bu yang UTS nanti dibuat paper atau makalah. iya semacam begitu. Saya bilangnya semacam ya. Oke, Heeh, semacam begitu. Suka ya, nggak eye catching ya kalau makalah tuh. Nanti bikinnya tuh kayak apa ya? Bukan policy brief juga. Bikinnya tuh kayak semacam eh, buletin gitu loh. Buletin, tapi nanti teman-teman tuh isinya tuh analisis gitu, analisis kelompoknya teman-teman, tapi dibikin dalam bentuk buletin. Jadi memang dibuat dalam bentuk yang lebih eye catching. Oke? Tapi nanti tunggu aja panduan dari saya. Oke? Masih ada yang ingin tanyakan atau sudah tidak ada? Iya. Terima kasih Bu. Oke, sudah tidak ada kan? Aman. Oke, aman. Ya udah, baik. Kalau sudah tidak ada yang ingin tanyakan lagi, terima kasih teman-teman sudah bergabung di kelas Zoom pada siang hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Saya izin tutup perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.